Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan meneruskan pelajaran kita, yaitu membaca Al-Quran pada surah Al-Adiyat. Silahkan dibuka surah Al-Adiyatnya, kita pelajari tajud-tajud yang ada di dalamnya. Marilah kita buka pertemuan kali ini dengan sama-sama melapaskan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang pertama, wal 'adiyati dhabha. Di sini ada huruf alif lam yang bersukun. Ini dinamakan dengan alif lam qamariyah, ya, qamariyah. Sama dengan pelajaran kita yang telah lalu, mudah saja untuk mencari ciri khas daripada alif lam qamariyah dan alif lam syamsiyah. Bahasa sederhananya, kalau alif lam qamariyah, huruf alif lamnya dibaca. Kalau alif lam syamsiyah, huruf alif lamnya itu tidak dibaca. Nah, jadi ini alif lam qamariyah. Kemudian ainnya berbaris tegak, ini barisnya, yaitu disebut dengan matobi'i alif atau mat asli, jadi dua harakat saja. Kemudian huruf iyanya juga matobi'i alif atau mat asli, dua harokat saja. Kemudian huruf ba sukun. Nah, huruf ba ini adalah huruf qalqalah, ya. Jadi dihukumkan di sini karena huruf qalqalahnya ini berada di tengah kata, maka disebut dengan qalqalah sughra. Jadi sedikit saja cara memantulkannya. Dhabha, jangan dhabha, ya, sedikit saja. Dhabha, ya, jangan enggak mantul saja, ya. Kemudian huruf ha ini berbaris tanwin, ya, berbaris dua di atas, ya. Ini dihukumkan mad iwad. Nah, kalau kita berhenti di sini di akhir ayat, maka bunyinya dhabha, ya. Tapi kalau dia diwasolkan ke ayat berikutnya, maka dia berbunyi dhabhan falmuriyati qadha, begitu, ya. Jadi kalau dilanjutkan berbunyi han, ya. Kalau berhenti di sini dhabha, ya. Ulang lagi, wal 'adiyati dhabha, ya. Kemudian ada berikutnya alif lam qamariyah, kemudian mu waw mati, ya, didahului oleh huruf yang berbaris doma, maka dihukumkan matobi'i waw, ya, dua harokat. Kemudian huruf ya itu matobi'i alif, dua harokat atau mat asli, dua harokat, ya. Kemudian qadha sama dengan yang tadi, huruf dal ini adalah salah satu huruf qalqalah. Jadi karena terletak di tengah kata, maka dia disebut dengan qalqalah sughra, ya. Qadha, ya. Kemudian sama dengan yang tadi, yang ayat pertama, huruf ha ini berbaris tanwin dua di atas, ya, berbaris dua di atas, maka ini adalah mad iwad, ya. Kalau kita berhenti di akhir ayat, maka bunyinya qadha. Tapi kalau dia diwasolkan berbunyi qadhan falmu, ya, falmughirati subha, ya, begitu bunyinya, ya. Kemudian selanjutnya falmughirati subha, ya, sama dengan yang tadi, huruf ghinnya berbaris bawah, ada ya mati di sini, matobi'i ya, dua harokat. Kemudian ro-nya mad asli dua harokat, ya. Kemudian subha, huruf ba-nya ini salah satu huruf qalqalah, karena terletak di tengah kata, maka disebut dengan qalqalah sughra, ya. Subha sama dengan yang tadi, subha ini mad iwad. Kalau dia stop di sini, maka bunyinya subha. Kalau dia wasol, subhan fa asarna bihi naqa, gitu, ya. Saya ulang lagi, falmughirati subha. Kalau lanjut, falmughirati subhan fa'atharna bihi naq'a. Nah, begitu.
Kemudian ayat berikutnya, ya, fa asarna bihi, ya, hanya berbaris bawah, ya, mad silah kusirah, ya, 2 harokat saja, ya. Kemudian naqa'a, huruf qafnya itu karena termasuk qalqalah, dia dihukumkan qalqalah sugro, karena huruf qaf ini salah satu huruf qalqalah, ya. Karena letaknya di tengah kata, maka dia disebut dengan qalqalah sugro. Kemudian naqa'an sama dengan yang tadi, kalau dia berhenti di akhir ayat, maka bacanya naqa'a. Tapi kalau dia wasol, naqa'an fawasatna bihi, ya. Naqa'an fawasatna bihi, ya. Gitu. Kemudian fawasatna bihi jam'a. Nah, ini ada huruf ta lagi. Huruf ta ini adalah huruf qalqalah, ya. Sama dengan yang tadi, karena letaknya di tengah kata, maka dihukumkan qalqalah sughra. Kemudian bihi, ya, sama dengan yang tadi ini, ya. Bihi, hi-nya ini mad silah, ya, mad silah kusirah. Jadi cukup 2 harokat saja kita membacanya. Kemudian jam'a. Jam'a sama dengan yang tadi, ainnya itu mad iwad, ya, mad iwad 2 harokat. Ya, 2 harokat, ya. 2 harokat saja sama dengan yang tadi. Kalau dia berhenti di akhir ayat, maka bunyinya jam'a. Kalau dia wasal, maka berbunyi jam'an innal insana. Ya, begitu, ya. Ulang lagi. Fa wasatna bihi jam'a, ya. Kemudian innal insana li rabbih lakanud. Inna, ini gunnah, ya, didengungkan, gunnah musyaddah. Kemudian ada alif lam qamariyah, ya. Kemudian huruf nun yang mati bertemu dengan huruf sin, ya. Maka hukumnya di sini adalah ikhfa. Ikhfa, jadi didengungkan. Innal insana, ya. Sa 2 harokat karena mad asli atau mad tabi'i alif, ya. Kemudian li rabbihi, rabbihi ditekan, ya. Ditekan li rabbihi, jangan li rabbihi. Li rabbihi, hi 2 harokat karena mad silah, ya. Karena dia berjumpa dengan huruf selain hamzah, jadi panjangnya cukup 2 harokat. Tapi kalau dia berjumpa dengan huruf hamzah, maka dia panjang, ya. Kemudian lakanud, nu itu 2 harokat karena matobi'i waw, ya. Nah, karena di akhir berhenti di akhir ayat, maka ini dihukumkan mad apa namanya itu, mad arid lisukun, ya, mad arid lisukun. Jadi kalau kita berhenti di sini, boleh 2 harokat, boleh 4 harokat, dan boleh 6 harokat. Kalau 2 harokat, la kanud. Kalau 4 harokat, la kanud. Kalau 6 harokat, la kanud. Ya, kalau berhenti di akhir ayat ini, ya. Tapi kalau seandainya diwasolkan, la kanud ini cukup dia 2 harokat saja. Yang berlaku hanya matobi'i waw saja, ya. La kanud, ya, la kanudu wa innahu. Jadi cukup 2 harokat kalau kita lanjutkan ke ayat berikutnya, ya. Ulang lagi. Innal insana li rabbihi lakanud wa innahu, innahu nun bertasydid, ya, didengungkan, digunah, ya. Itu guna musyaddah. Hu sama dengan yang tadi mad silah kusirah 2 harokat saja. Ala 2 harokat karena matobi'i alif atau mad asli, ya. Za 2 harokat karena matobi'i alif atau mad asli. Zalika la syahid. Hi la syahid hanya 2 harokat karena matobi'i iya. Karena di akhir ayat,
maka dihukumkan mad arid li sukun, ya. Bisa dibaca 2 harakat, bisa dibaca 4 harakat, ataupun bisa dibaca 6 harokat. Tapi kalau dia diwasalkan ke ayat berikutnya, maka ini hanya berlaku 2 harokat saja. Kalau kita lanjutkan ke ayat berikutnya, misalnya la syahidu wa innahu, ya. Kalau dia diwasalkan ke ayat berikutnya. Kemudian wa innahu, nunnya huna musyaddah 2 harakat sama dengan yang tadi, ya. Hunya mad silah kusirah 2 harakat. Hubbi ditekan karena ada tasydid, ya. Li hubbi, ya. Li hubbil khairi, ini alif lam qamariyah. Kemudian khairi, ini madlin karena huruf iyanya mati, diawali dengan huruf berbaris fathah, ya, madlin, ya. Cara membacanya dilemaskan saja, ya. Kemudian la syadid, ini mad arid li sukun, ya. Boleh 2 harakat, boleh 4 harakat, ataupun boleh 6 harokat, ya. La syadid 2 harakat, 4 harakat la syadid, 6 harakat la syadid. Nah, begitu cara membacanya. Kalau diwasalkan, dia cukup hanya 2 harokat saja, ya. Kemudian afala, lanya 2 harakat karena matobi'i alif, ya. Kemudian ya'lamu, huruf ainnya berjalan, ya. Ya, jangan ya. Kalau ya berarti huruf kaf, ya. Jadi ya'lamu, ya. Iza, zalnya 2 harakat karena matobi'i alif. Kemudian bu'siro, huruf ainnya, ya, dijalankan bu', jangan bu siro, ya. Bu'siro, ya. Kemudian ma 2 harakat itu matobi'i alif atau mad asli. Kemudian fil, alif lamnya ini alif lam koma, alif lam komar, ya. Kemudian kuburi, buri, 2 harakat tadinya, 2 harakat karena matobi'i wow, ya. Oleh karena dia berada di akhir ayat, maka kita baca boleh 2 harakat, boleh 4 harakat, boleh 6 harakat. Karena ayatnya ini mad arid li sukun, ya. Mad arid li sukun. Afala ya'lamu iza bu'sira ma fil kubur, ya. Kemudian ayat berikutnya adalah wa hussila ma fis sudur. Wa hussila ditekan, ya, huruf shadnya ditekan karena bertasydid, ya. Wa hussila, ma 2 harakat karena matobi'i, ya, matobi'i alif atau mad asli. Kemudian fis sudur, nah ini yang tadi huruf alif lam yang tidak dibaca, ya, karena dia bertemu dengan huruf syamsiyah. Jadi huruf alif lamnya ada tapi tidak dibaca, itu bahasa sederhananya, ya. Fis sudur, ya. Kemudian sudur, ya, dunya 2 harakat karena matobi'i wow, ya. Karena dia berada di waqaf di akhir ayat, maka dihukumkan mad arid li sukun, ya. Bisa 2 harakat, 4 harakat, ataupun 6 harakat. Kita ulang lagi. Wa hussila ma fis sudur. Inna rabbahum, inna rabbahum bihim. Inna itu 2 harakat didengungkan karena guna musyaddah, ya. Inna rabbahum, ba-nya dibertasydid, ditahan rabbahum, ya. Hum, ya. Rabbahum bihim. Nah, ini huruf mim bertemu dengan huruf ba, ya, maka itu didengungkan, ya. Inna rabbahum bihim, jangan seperti itu. Jadi yang benar inna rabbahum bihim, ya, begitu cara bacanya. Kemudian yauma idzin, ya, ini ada huruf waw mati, ya, didahului oleh huruf berfathah, ya, berbaris atas, maka dihukumkan madlin, ya.
madlin. Jadi cara membacanya dilemaskan saja. Kemudian yauma izin. Nah, huruf tanwin berbaris bawah ini bertemu dengan huruf lam. Huruf lam ini adalah salah satu huruf idgham bila gunnah. Jadi langsung dimasukkan saja. Yauma izil la khabir. Jangan didengungkan. Misalnya yauma izil la khabir. Nah, itu salah. Yang benar yauma izil la khabir, ya. Khabirnya sama dengan yang tadi, huruf banyak berbaris bawah, ya. Matobi'i ya. Jadi panjangnya 2 harakat, ya. Oleh karena dia berada di akhir ayat, maka ini dihukumkan man arif li sukun, ya, man arif li sukun. Jadi cara membacanya boleh 2 harakat, boleh 4 harakat, dan boleh 6 harakat, ya. Begitu. Kita ulang lagi. Inna rabbahum bihim yawma idzil khabir. Ya, begitu cara membacanya. Baiklah, kita ulang lagi dari yang pertama, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha fal muriyati qadha فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا. Nah, itu kalau per ayat. Nah, di sini ada huruf wakob, ya. Wakob tanda lam, namanya wakob lam wasol, ya. Artinya wakob ini lebih baik kita melanjutkan bacaannya daripada kita berhenti di sini, ya. Lebih baik kita wasolkan. Tapi oleh karena dia berada di akhir ayat, maka boleh saja kita berhenti di ujung ayat ini. Tapi lebih baik kita wasolkan, ya. Misalnya kita wasolkan wal 'adiyati dhabhan fal muriyati qadhan fal mughirati subha فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. Ya, demikianlah pelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sebelum berpisah, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share kepada teman-teman Anda. Sekian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.